Selamat pagi, selamat siang, selamat malam buat para mahasiswa dan netizen yang budiman. Di sini kita sudah masuk ke pertemuan praktikum yang keempat ya untuk mata kuliah algoritma dan pemrograman. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah beberapa kasus ya, kasus 1, kasus 2, kasus 3, 4, 5 dan kasus 6. Untuk kasus 1 dan kasus 2 saya kira ini sudah dikerjakan ya untuk dan sudah dibahas pada video yang sebelumnya. Jadi perbedaannya pada kasus 1 dan kasus 2 pada pertemuan kali ini dibikin dalam bentuk 2 file ya. Jadi saya kira nanti Anda bisa mengubahnya sendiri ya kalau Anda sudah mencoba. Nah, yang berikutnya saya akan membahas tentang kasus. Saya akan membahas tentang kasus yang ketiga yaitu bubble sort dan kasus yang keempat selection sort. Pada video teori ya saya sudah membahas tentang video bubble sort ya. Jadi nanti kita tinggal buat bubble sort ini dengan model ascending maupun descending. Pada video teori sudah saya jelaskan untuk yang ascending. Nah, kita bahas dulu untuk yang bubble sortnya. Ya, bubble sort di sini sudah ada dua cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan dia akan berhenti saat swipe false, dan cara yang kedua adalah dia tidak menggunakan swipe false tapi menggunakan perulangan looping yang pastinya dia akan berhenti dalam jumlah ya 1 sampai dengan n ya, berarti n-1 ya untuk looping luarnya, dan looping dalamnya dia akan berkurang terus ya. Sedangkan bubble sort yang pertama ini dia akan melakukan looping luar dan looping dalam jumlah yang sama, di mana pastinya untuk looping luar dia akan melakukan dengan range 1 sampai dengan n ya. Karena indeks mulai dari 0 berarti loopingnya akan jumlah looping luarnya adalah n-1. Nah, nanti Anda bisa gunakan salah satu caranya ya. Kalau Anda ingin menggunakan cara yang swipe ya boleh. Kita tinggal copy masukkan ini ya, masukkan ke mylib ya, masukkan ke mylib saja. Ini kalau mau dihapus boleh ya. Mungkin sambil saya jelaskan lagi ya bubble sort yang model ini ya. Jadi di sini dia akan melakukan pertukaran ya. Jadi pertukaran itu akan dilakukan ketika terjadi swipe. Jadi ketika terjadi swipe ya. Jadi swipe false yang dimaksud di sini adalah, kenapa kok false? Di sini kita berikan swipe sama dengan false untuk bisa masuk ke while ya. Untuk bisa masuk ke while. Jadi swipe ini karena di sini not swipe. Swipe di sini while not swipe. While itu kan harusnya true ya. Jadi swipe karena ini bernilai false. Ketika not false artinya true. Ya. Setelah masuk di sini swipe diubah menjadi true. Fungsinya agar dia dia akan memberikan nilai true dulu ya. Lalu setelah memberikan nilai true, di sini akan melakukan loop luar ya. Loop luar, loop luarnya dari J ya, for J in range 1 sampai dengan n. Berarti kalau jumlah elemen 5
berarti loop luarnya ada 4. Ya, loop luarnya ada 4. Dan di sini adalah pengecekan, cek apakah elemen yang sebelumnya ya J itu lebih kecil ya, lebih besar ya, lebih besar. Elemen lebih besar. Jadi elemen J-1 lebih besar dari J. Nah, perlu diketahui posisi J itu mulai dari 1. Jadi J-1 adalah 0. Makanya di sini in range-nya adalah 1. Nah, ketika ada pertukaran, ya berarti karena ini kan masuk cek. Jika ada yang lebih besar, artinya ada sebuah pertukaran. Ya, ada sebuah pertukaran. Lalu kita berikan swap false. Kenapa swap false? Agar dia akan melakukan looping. Ya, jadi loop akan dilakukan saat swap false. Ya, loop akan terus dilakukan saat swap false. Ya, swap false itu terjadi pertukaran. Ya, pertukaran posisi. Ya, di sini pertukarannya menggunakan temp. Nanti kalau Anda mau ubah, wah saya mau coba pakai XOR, saya mau coba pakai yang aritmatika, silahkan nanti bisa dicoba untuk XOR, aritmatika, boleh seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Gitu ya. Oke, jadi ini bubble sort. Nah, artinya ya ini karena tandanya lebih besar. Ya, tandanya lebih besar. Jika tanda lebih besar, maka akan mengurutkan secara ascending. Ascending itu dari kecil ke besar. Ya, ascending itu dari kecil ke besar. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Ini akan saya coba ya. Lalu nyobanya di main ya. Jadi fungsi bubble sort yang ada di main kita tinggal copy aja nih misalnya. Ini seperti ini. Masukkan ke dalam main. Seperti ini ya. Kita bisa jalankan. Oh, ini masih ada error. Bubble sort is not defined. Oh, ini di sini tambahkan dengan mylib. Ya, karena tadi copy dari satu file. Nah, hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, selanjutnya ya, ini saya akan tambahkan bubble sort A itu ascending ya. Berarti di sini saya tambahkan A, bubble sort A. Nah, tadi saya sudah jelaskan untuk berarti bubble sort D ya, descending, berarti kita tinggal ganti tanda ini menjadi lebih kecil. Apakah seperti itu? Ya, kita coba. Bisakah kita hanya mengganti bagian ini saja? Ya, kita coba, kita jalankan ya. Ini saya ganti dengan saya print bubble sort D ya. Kita lihat apa yang terjadi. Saya kira ya, kita lihat aja ya.
hasilnya kurang lebih seperti ini. Sudah tersorting secara descending ya. Ternyata sudah beres semuanya ya. Hanya mengubah satu tanda saja. Ya, mengubah satu tanda saja, yaitu pada bagian ini ya, lebih kecil menjadi lebih besar untuk menjadi yang descending. Nah, untuk yang selection ya, seperti soal pada kasus yang keempat, buat prosedur sama ya, ascending descending, artinya kita bisa tinggal copy saja yang selection ya, yang selection copy aja lah ya, copy yang devnya saja cukup, masukkan ke mylib karena ini sudah saya jelaskan di teori ya. Ini saya akan hapus. Nah, mungkin bisa dilihat di sini karena kita pakai while ya, jadi kita mulai i dari 0 ya, jadi i-nya didefinisikan di atas ya karena pakai while. Lalu di sini ada n sama saja jumlah elemen. Lalu di sini ada min idx. Ini fungsinya untuk apa sih? Menyimpan ya, menyimpan indeks min, karena pertukarannya itu dilakukan setelah yang minus itu ketemu ya, yang minus itu ketemu. Nah, di sini loopingnya adalah for j ya, jadi ini looping luar ya, looping luarnya ini untuk membagi yang telah tersort dan yang belum terurut ya, yang sudah terurut dan yang belum terurut. Ini min idx untuk menyimpan nilai, lalu for i in j ini untuk intinya adalah mencari ya, mencari indeks ya dan nilai yang belum urut ya, nilai minus ya, minus nilai min dari bagian ya, bagian yang belum urut ya, karena ini panjangnya len a ya, ini for i in range len a ya, i plus 1 ya, i plus 1, len a-nya ini bisa diganti n juga ya sebetulnya, karena n itu panjangnya sama dengan len a. Nah, ini i plus 1, ini kenapa i plus 1? Karena loopingnya pasti akan dimulai pada indeks sesudah yang terurut. Nah, perlu diketahui bahwa i yang i itu kan akan bergeser ke kanan ya, jadi kalau Anda lihat, Anda masih mengingat slide-nya, i itu akan bergeser ke kanan, posisi kiri itu yang sudah terurut dan posisi kanan itu yang belum terurut. Jadi nanti loopingnya akan berkurang, looping dalamnya ini, loop dalamnya ini akan berkurang. Dan ini adalah pengecekan, ya ini pengecekan, ya pengecekan apakah lebih kecil ya, mencari yang lebih kecil sebetulnya. Tapi di sini jika min idx sebetulnya kan ini bisa dibolak-balik, ini kan pengecekan untuk mencari yang lebih kecil, tapi memang tandanya lebih besar karena yang min idx-nya lebih besar dari a ke j. Kalau ini mau dibalik juga bisa, a ke j lebih besar dari lebih kecil dari min idx ya, jadi kalau a ke j lebih kecil dari min idx itu juga boleh ya. Jadi ketika nilai a ke j itu lebih kecil, maka min idx-nya diubah menjadi indeks yang j ya, indeksnya yang j. Nah, lalu di sini
Ya, ini penukaran yang Python ya. Ini jadi kalau ini contoh penukaran yang pakai temporary, ini contoh penukaran yang Python. Jadi seperti yang sudah dijelaskan di algoritma sederhana kemarin ya, pertemuan yang ketiga. Jadi ini adalah algoritma pertukaran yang Python. Sedangkan I plus sama dengan 1, ini untuk mengubah indeks. Tuh ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Ini saya hapus lagi ya untuk penjelasannya biar nanti tidak terlalu banyak. Lalu kita coba jalankan, kita tambahkan di sini selection sort A ya, selection sort A. Di sini kita bisa copy. Ini biar sama, ini kita kopas saja. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kita tinggal jalankan. Hasilnya sama ya, ascending. Nah, terus untuk yang descending gimana? Ya, untuk yang descending berarti kita sama. Ini copy aja untuk yang descending. Saya tambahkan yang D ya. Selection sort D. Seperti ini. Ya, kita tinggal ubah. Ayo tanda plus lebih besar lebih kecilnya yang diubah yang mana? Yang ini ya, coba ya. Karena ini yang menentukan ya, lebih kecil atau lebih besar. Ya. Lalu kalau kita mau ubah ini min idx biar namanya diganti biar tidak rancu, ini kita ubah menjadi max ya, max idx. Ini ganti max, ini ganti max, ini ganti max, karena ini dicari yang terbesar. Lebih seperti itu. Sekarang kita coba panggil ya selection sort yang D. Ini ya, selection sort D sudah dijalankan. Coba jalankan. Hasilnya sama ya, sudah terurut ya, ascending, descending. Jadi kasus 1 dan kasus kasus 3 dan kasus 4 itu cukup mudah. Nah, yang berikutnya untuk kasus yang kelima, di sini kita diminta untuk menambahkan 3 bilangan integer. Ya, program secara otomatis akan mengurutkan kembali ya array A. Ya, jadi di sini kita diminta untuk menginputkan ya 3 bilangan integer. Nah, di sini kita bisa masukkan ya ke dalam fungsi main, misalnya kita bikin satu fungsi lagi ya, def input 3 bilangan, input 3 bil ya, atau 3 int gitu aja ya, 3 int seperti ini ya. Ini tanpa parameter saja, nanti inputnya langsung di sini. Nah, nanti kita tinggal panggil saja ya di sini di main programnya, input 3 bilangan. Oh, jangan lupa karena di sini ada ARR ya. Karena di sini ada ARR, berarti di sini harus ada ARR sama dengan ini ya, karena akan mengubah. Jangan lupa ARR-nya dimasukkan ke dalam input ya, 3 int ini. Saya tambahkan juga parameter di sini. Nah, kita tinggal masukkan misalnya di sini print ya, masukkan bilangan 1 ya, kita tambahkan seperti biasa ya, n
sama dengan ini ya, petik-petik. Lalu kita bisa tambahkan input ya. Inputnya berarti kan kita append kan ya, arr.append ya, input ya, input int dulu ya, karena kita ubah inputan berupa string ya, input seperti ini kita ubah ke integer, bilangannya seperti ini ya. Lalu kita sama lakukan lagi, copy berarti 3 kali karena 3 bilangan. Ini ada 2, ada yang ke 3. Nah, mungkin di sini kita cek dulu ya, kita cek dulu dia bisa nambah atau tidak. Caranya adalah print atau kita return kan ya, return arr seperti ini ya. Oh, ini karena di sini A ya, sini A saja, dibikin A saja ya, namanya dibedakan boleh ya. Lalu di bagian sini kita bisa cetak ya, print arr seperti ini. Oke, oh iya, jangan lupa ditambahkan mylib ya di sini. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Masih ada error ya, di sini ada error print di import mylib. Oh, kelihatannya errornya di sini nih, print masukkan bilangan. Udah, kita save lagi. Masih ada error juga di bilangan 2 tadi, di bilangan 1, ini di bilangan 2 ya. Nah, ini kelihatannya errornya kurang kurung ya. Di sini kurungnya kurang 1, kurang 1, kurang 1. Ya, sekarang kita coba jalankan untuk codingnya. Seperti ini ya. Masukkan bilangan 1 5, masukkan bilangan 2 4, masukkan bilangan 3 1. Outputnya kurang lebih seperti ini. Lalu kita baca lagi soalnya ya. Panggil fungsi bubble sort atau selection sort untuk mengurutkan secara otomatis array A. Ya, setelah ditambahkan integer tersebut, karena di sini tidak ada urutannya ascending atau descending, kita pilih yang ascending saja ya. Di sini kita akan pilih yang ascending saja. Kita masukkan fungsi berarti ini ya, bubble sort ya. Bubble sortnya kita panggil bubble sort A. Ini kita ubah ya, A sama dengan n dulu ya. N berarti len A, koma A, seperti ini ya. Oke, kita coba jalankan ulang. Ini ada 5, ada 9, ada 4. Ini akan dilakukan pengurutan lagi ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini akan memanggil secara otomatis ya. Lalu yang berikutnya kasus 5 berarti sudah clear ya. Kasus 5 sudah clear ya, di print di sini.
Yang berikutnya kita akan cek yang kasus yang ke-6. Kita akan baca. Ya, kasus yang ke-6 dilihat ada array B, dibuat program pengurutan dari array B dengan ketentuan berikut ya. Jika elemen pertama lebih kecil dari elemen terakhir, maka program dilakukan urut secara ascending. Dan jika elemen terakhir lebih kecil dari elemen pertama, maka diurutkan secara descending. Ini yang pertama. Yang kedua, asumsikan program array B. Asumsikan array B sudah tersortir. Lalu lakukan eksperimen untuk mengubah array B, misal A yang ke-0 menjadi 1000. Jika array B itu sudah urut, ya, jika array B apakah array B sudah urut? Jika belum, bagaimana caranya agar array otomatis urut ketika terjadi perubahan nilai tertentu pada array B? Ya, modifikasi program sesuai dengan analisis eksperimen dan solusi yang ditemukan. Nah, sekarang kita akan buat satu array lagi di sini, array B. Ya, kita tambahkan, berarti kita copy saja seperti ini. Ya, kita ubah B-nya menjadi kurung kotak seperti ini. Lalu yang berikutnya adalah kita ubah lagi, kita cek untuk pengurutan array B. Berarti kita bikin di sini def urut arrb ya, array B seperti ini. Kita tambahkan n sama b ya, sama disamakan. Lalu ini juga kita panggil ya, urut, ini pakai mylib urut array B. Jadi di sini kita gunakan len b, B seperti ini. Oke, lalu yang berikutnya di sini kita tambahkan titik 2 ya. Lalu di sini karena sudah ketahuan, kita akan cek indeks pertama dan indeks terakhir. Indeks pertama adalah indeks ke-0. Berarti kita pastikan, asumsikan len B itu tidak 0 ya, diasumsikan ini array B itu tidak 0. Berarti kita lihat I1 ya, kita bikin I1 sama dengan B indeks yang ke-0 dan I N ya, I ke N. Oh, ini berarti bukan ini ya, I ke N ya, seperti ini, sama dengan B indeks ke len B ya, len B minus 1. Lalu kita cek if ya, I1 lebih kecil dari IN ya, lebih kecil dari IN, maka di sini diurutkan secara ascending ya, ascending. Berarti kita panggil fungsi mau selection atau mau bubble sort. Kita bisa gunakan yang selection misalnya ya, selection ya, berarti kita panggil selection. Ini berarti N, B. Panggil aja, kan sudah ada fungsinya kan. Berarti B sama dengan seperti ini ya. Lalu else ya, kita tambahkan, berarti B sama dengan selection D N, B ya. Ini sudah jadi kondisi ya, mau dia selection set descending atau ascending. Lalu kita tinggal return saja ya, return
B seperti ini. Ya. Kalau di sini written berarti kita tinggal kasih print ya, print mylib seperti ini yang B. Seperti ini ya, saya save. Sekarang kita lihat ya, 15 sama 100 yang kecil yang 15 berarti dia akan mengurutkan secara ascending. Oke ya. Dia akan mengurutkan secara ascending. Ya. Nah, ini dia akan mengurutkan secara ascending ya, oke. Lalu yang berikutnya ya, kalau tidak mau langsung, kita bisa cetak di sini aja ya, print B gitu aja. Ini kita cetak dulu untuk melanjutkan pada step yang kedua ya, asumsikan ya, asumsikan. Ini kita bisa print B seperti ini. Lalu yang berikutnya kita mau masukkan bilangan nih. Ya, mau masukkan bilangan yang pertama tadi ya, disuruhnya adalah A yang ke-0. Ya, A yang ke-0. Berarti kita masukkan bilangan tambahan, masukkan bilangan 1 ya. Masukkan bilangan untuk indeks 0. Seperti ini. Berarti kita tinggal tambahkan ya, append 0 kalau tidak salah seperti ini ya. Kita lihat fungsinya append itu 0, apakah seperti ini, kita coba ya. Kalau tidak bisa ya berarti tinggal di, lalu kita akan sorting lagi ya. Kita akan sorting lagi berdasarkan ARRB. Kalau disorting lagi berdasarkan ARRB, maka lebih baik ini dipanggil lagi di depan. Ya. Ini kita pindah. Printnya berarti tidak usah ya. Printnya saya kembalikan lagi. Ini tidak menggunakan print B. Tapi di sini saya gunakan seperti ini ya. Seperti ini. Lalu kita, nah, dia akan memanggil otomatis ya. Dia akan manggil otomatis. Mau diurutkan secara seperti ini. Nah, di sini kita tidak menggunakan append ya, tapi di sini menggunakan insert ya. Insert 0, input. Ya. Terus nanti biar cepat, ini saya komen saja. Komen. Ya, insert itu menambahkan pada indeks yang ke-0 ya, bisa spesifik indeksnya. Nah, sekarang kita coba kita jalankan untuk yang ya, ini saya tambahkan 1000, maka dia akan melakukan sorting yang descending ya. Mungkin kurang lebih seperti itu hasilnya. Berarti untuk kasus 1 sampai dengan 6 bisa berhasil. Jika Anda ingin memodifikasi sesuai dengan keinginan Anda, saya kira bisa dilakukan ya, dan semoga tutorial ini bisa membantu dan selamat belajar.